Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Putra Jilda Cayana SPD. Saya guru IPS di SMP Negeri 4 Waduk, Sumedang, Jawa Barat. Saya juga sekaligus sebagai peserta PPG Guru Tertentu Piloting 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 2401103922100665. Hari ini saya akan melakukan ujian kinerja dengan mata pelajaran IPS materi interaksi antar wilayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat semuanya? Sehat. Oke. Kembali lagi bertemu dengan Bapak untuk belajar mata pelajaran apa? IPS. Kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Sebelumnya coba cek kiri kanan kalian, apakah ada sampah? Bersih. Oke, bagus. Karena kebersihan sebagian dari iman. Kita patut selalu ingat kebersihan. Ingat kepada Allah, kepada Tuhan kita. Makanya agar kegiatan belajar pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Siva sebagai ketua kelas silahkan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang enggak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah, pada sehat, bisa mengikuti pelajaran. Ya, ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Interaksi sosial. Benar sekali. Apa itu interaksi sosial? Hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia. Benar. Hubungan manusia itu harus dilandasi dengan saling menyayangi dan saling menghormati. Ya. Apakah di kehidupan nyata hanya ada hubungan antara manusia dengan manusia? Tidak. Ada juga hubungan apa dengan apa? Hubungan hewan. Iya. Itu contoh hubungan antar makhluk hidup ya. Ada juga hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain, atau biasa disebut dengan kata interaksi antar wilayah. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi antar wilayah. Belajar apa? Interaksi antar wilayah. Nah, ini kita akan lihat di sini interaksi antar wilayah. Bapak punya gambar. Gambar apa ini? Nasi. Di dalam satu piring nasi pasti ada lauk, ada sayur. Kadang ada juga sambal supaya makanan menjadi lebih nikmat. Ya. Nah, apakah dalam satu piring nasi ini komponennya, produk-produknya berasal dari wilayah yang sama? Enggak ya, pasti di sini beda-beda. Ini apa? Nasi. Nasi dari mana?
Ikan asin dari mana? Dari pesisir. Sayuran? Dataran tinggi. Ini apa? Tahu. Tahu dari mana kotanya? Sumedang. Ya, karena kalian berasal dari Sumedang, pasti ingatnya tahu. Ya, karena di sini memang terkenal dengan kota tahu. Tapi ini bukan tahu, karena ini nasi padang, ya kan? Nasi padang. Ya, kalau orang Sunda makan biasanya pakai tambahi tahu atau lada. Ya, beda kalau orang Padang itu bukan tahu, tapi ini adalah nangka. Gitu. Jadi beda budayanya. Kembali lagi ke interaksi antar wilayah. Dalam satu piring ini pasti ada beberapa produk yang berasal dari daerah yang berbeda. Ada dataran rendah, pantai, dan dataran tinggi. Contohnya terasi antar wilayah ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar terasi antar wilayah. Kita harus tahu dulu capaian pembelajarannya. Anissa, apa capaian pembelajaran pada pagi hari ini? Peserta didik mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagus. Peserta didik mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Supaya kalian lebih paham lagi, mari kita lihat video berikut. Video berikut ini kasih bocoran. Yang pertama adalah mungkin perbedaan desa dan kota. Silakan kalian simak bagaimana pekerjaan dan produk-produk apa yang dihasilkan oleh desa dan kota. Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, dan politik, serta kultural setempat dalam hubungan timbal balik dengan daerah lain. Karakteristik desa sendiri meliputi karakteristik fisik dan sosial. Adapun karakteristik fisik desa yaitu 1. Terdapat banyak pepohonan yang rindang, 2. Terdapat lahan pertanian yang luas dan juga tanah yang subur, yang menjadikan udara di pedesaan lebih segar dan bersih dibandingkan udara-udara di perkotaan yang penuh dengan polusi dan minimnya penghijauan. Sedangkan karakteristik sosial desa meliputi sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor agraris dan peternakan. Penduduk masih terikat secara sosial dengan kebiasaan yang sama, dan sebagian besar warga desa masih menggunakan peralatan rumah tangga zaman dahulu, misalnya kayu sebagai bahan bakar dan tungku alat untuk memasak. Kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yang diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen serta material. Sama halnya dengan desa, kota memiliki karakteristik fisik dan sosial. Karakter fisik kota diantaranya yaitu terdapat bangunan gedung-gedung yang tinggi, banyak tempat pariwisata dan pusat perbelanjaan, dan sering terjadi kemacetan. Sedangkan karakteristik sosial kota meliputi masyarakat cenderung bersifat heterogen. Sebagian besar masyarakat kota bermata pencaharian di bidang yang agraris, serta memiliki pandangan hidup lebih rasional. Itulah tadi video perbedaan karakteristik desa dan kota. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada salah. Ya, tadi kita habis lihat video apa? Perbedaan desa dan kota. Ya. Tadi di desa kebanyakan orangnya bekerja sebagai petani. Berarti produknya apa yang dihasilkan dari desa? Beras,
sayuran, buah-buahan, daging. Karena ada sapi itu kan, ya, susu mungkin, telur. Nah, sementara kalau di kota kebanyakan kerjanya di sektor kantoran. Kadang juga ada yang kerja jadi buruh. Nah, kebanyakan berarti produk yang dihasilkan masyarakat kota apa aja? Pakaian, sabun, alat elektronik, kendaraan, makanan kemasan. Jadi beda kalau di desa itu lebih ke produk pertanian, sementara kalau di kota itu produknya produk jadi atau produk industri. Kalau dibedakan gini, desa itu mampu membuat beras, sayur, buah, daging, dan susu karena lahannya masih luas. Sementara di kota lahannya sempit, bahkan nggak ada sawah, adanya pabrik-pabrik. Jadinya lebih ke sektor industri. Produknya ada pakaian, sabun, alat elektronik, makanan kemasan, dan kendaraan. Pak, Ya, gimana? kan produk yang dihasilkan kota dan desa berbeda. Tapi kenapa beberapa produk dari desa dan kota terdapat di warung-warung daerah desa dan kota? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi sering kan kalian lihat, kalian kan di desa ya kan? Coba ke warung, bisa nggak nemuin sabun? Bisa, padahal sabun diproduksi di kota. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya interaksi antara desa dan kota. Ya, jadi yang pertama, tadi kan kota nggak bisa menciptakan. Makanya kota itu mendatangkan produk pertanian dari desa seperti beras, sayur, buah, dan daging. Gimana Dinar? Wilayah desa mendatangkan produk industri dari kota seperti makanan kemasan, pakaian, dan kendaraan. Desa tadi kan nggak ada industrinya, makanya. Nah, di sini mereka mendatangkan produk industri dari kota seperti makanan kemasan, pakaian, dan kendaraan. Dari interaksi antar wilayah ini bisa digambarkan dengan diagram seperti ini. Ya. Kota dia mengirimkan produk industrinya ke desa. Sementara desa mengirimkan produk pertaniannya ke kota. Ada garisnya. Ini tandanya saling melengkapi. Desa melengkapi kebutuhan pertanian untuk kota. Kota mencukupi kebutuhan industrinya ke desa. Paham? Pengen lebih paham? Pengen ada pengalaman? Pengen. Oke. Sekarang supaya kalian lebih memahaminya interaksi antar wilayah, kita bakal melakukan kegiatan diskusi. Ya. Bapak akan membentuk kelompok yang terdiri atas 8 anak. Nah, kemudian kalian bisa memilih salah satu amplop yang sesuai dengan minat kalian, kelompok kalian. Di dalam konten tersebut, Bapak memberikan beberapa pertanyaan untuk didiskusikan bersama kelompok kalian. Karena ini jumlahnya satu kelas 24, maka dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompoknya Bapak buat, konten yang di sini Bapak buat sesuai dengan kawasan. Ada kawasan dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Siapa mau jadi kelompok dataran rendah? Acung. 1, 2, 3, 4. Nih. Ya. Nah, selanjutnya Bapak punya kawasan pantai. Siapa yang pantai? Oh, kelas 8. Silahkan, ini pantai.
atau pesisir. Nah, dataran tinggi, Acung. Ya. Nih, ini ya. Pertanyaannya ya, harus didiskusikan. Nah, silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok kalian. Ya. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Kelompok dataran tinggi mana? Belakang. Kelompok dataran rendah? Sini. Kelompok pantai? Di sini. Oke. Di situ Bapak kasih pertanyaan dan ada beberapa gambar dan ilustrasi yang menunjukkan faktor yang berpengaruh terhadap interaksi antar wilayah. Ya. Oke, silahkan berdiskusi. Lebih di muka apa Karido? Karido kamu tahu? Kira-kira kalau kan telur kan dari daerah rendah, ya kan? Kalau ke sini Oke, udah beres? Nah, sekarang waktunya kita presentasi. Ya, presentasinya nggak usah ke depan. Kalian cukup di meja kalian aja ya, berdiri di situ ya. Nah, untuk kelompok pertama, Bapak tunjuk aja ya. Nah, untuk yang pertama kelompok dataran tinggi. Mana kelompok dataran tinggi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dataran tinggi yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana karakteristik kenampakan alam yang kamu pilih? Permukaan alam yang bergelombang atau berbukit, suhu lingkungan dataran tinggi merupakan suhu yang dingin, tanahnya subur, terdapat beberapa mata air. 2. Produk apa saja yang dihasilkan dari kenampakan alam yang kamu pilih? Produk yang dihasilkan dataran tinggi yaitu teh, kopi, apel, stroberi, tembakau, susu sapi, dan daging sapi. Beberapa kawasan dataran tinggi juga dapat memproduksi air mineral kemasan yang berasal dari mata air. 3. Apakah semua hasil produk tersebut habis digunakan oleh masyarakat di daerah tersebut? Jika tidak habis, lalu kemana hasil produk tersebut? Tidak semua produk yang dihasilkan dataran tinggi habis dikonsumsi masyarakat sekitar. Beberapa produk dikirim ke kawasan yang tidak dapat memproduksi produk yang dihasilkan dataran tinggi. Kawasan tersebut yaitu dataran rendah dan pesisir. 4. Produk apa saja yang tidak dihasilkan dari kenampakan alam yang kamu pilih? Beberapa produk tidak dihasilkan oleh dataran tinggi antara lain hasil pertanian, peternakan unggas, industri besar, dan perikanan. Hasil pertanian yang tidak dihasilkan antara lain padi dan jagung. Hasil peternakan unggas yang tidak dihasilkan yaitu daging ayam dan bebek, serta telur ayam dan bebek. Produk industri besar yaitu pakaian dan sepatu. Sementara hasil perikanan yaitu ikan laut dan garam. Dari hasil diskusimu, buatlah diagram interaksi antar wilayah. Ini dia diagram interaksi antar wilayah kelompok dataran tinggi. Silakan perhatikan wacana berikut. Dengan demikian dapat diketahui bahwa interaksi antar wilayah Desa Permata dan Desa Berlian menjadi berkurang, sementara interaksi antar wilayah Desa Permata dengan Desa Makmur bertambah. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kita ke kelompok pesisir. Silakan kelompok pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Perkenalkan, kami dari kelompok pesisir, kami akan mempresentasikan hasil diskusi. 1. Bagaimana karakteristik kenampakan alam yang kamu pilih? Yaitu kenampakan alam pesisir daerah hanya memiliki permukaan tanah yang datar dan berpasir. Diketahui bahwa daerah pesisir memiliki suhu udara yang cenderung panas. Selain itu, daerah hanya juga berbatasan langsung dengan laut. 2. Produk apa saja yang dihasilkan dari kenampakan alam yang kamu pilih? Daerah pesisir memiliki produk unggulan diantaranya ikan laut, udang, cumi-cumi, lobster, kepiting, kerang, rumput laut, terasi, dan garam. 3. Apakah semua hasil produk tersebut habis digunakan oleh masyarakat di daerah tersebut? Jika tidak habis, lalu kemana hasil produk tersebut? Tidak habis, kelebihan produk akan dikirim ke daerah lain seperti dataran tinggi dan dataran rendah untuk dijual. Dataran tinggi dan dataran rendah yang dikirim merupakan daerah yang membutuhkan hasil laut daerah pesisir. 4. Produk apa saja yang tidak dihasilkan dari kenampakan alam yang kamu pilih? Daerah pesisir tidak dapat menghasilkan produk seperti beras, jagung, ketela, beberapa produk industri skala besar. Juga tidak dihasilkan daerah pesisir seperti makanan kaleng, sabun, sepatu, dan pakaian. Selain itu, produk perkebunan seperti kopi dan teh juga tidak dihasilkan daerah pesisir. 5. Apakah masyarakat di sekitar membutuhkan produk yang tidak dihasilkan tersebut? Jika membutuhkan, bagaimana cara mendapatkan produk tersebut? Masyarakat tentunya membutuhkan produk yang tidak dihasilkan daerah pesisir. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa produk didatangkan dari daerah lain. Produk pertanian dan industri besar didatangkan dari daerah dataran rendah. Sementara itu, produk perkebunan didatangkan dari dataran tinggi. Dari hasil diskusimu, buatlah diagram interaksi antar wilayah. Dan ini gambar diagram dari kami. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap-tiap kelompok sudah melakukan presentasi. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok lain? Ya, kelompok dataran rendah. Mau tanya kemana? Dataran tinggi, silakan. Kondisi saling melengkapi yang seperti apa yang dilakukan dataran tinggi dengan daerah lainnya? Kondisi saling melengkapi terjadi ketika dataran tinggi mengirimkan produknya untuk melengkapi kebutuhan daerah lainnya. Begitu juga daerah lainnya yang mengirim produk ke dataran tinggi untuk melengkapi kebutuhan masyarakat dataran tinggi. Ya, gimana jawabannya? Udah pas? Oke. Nah, dataran tinggi mau tanya nggak? Mau. Kemana? Ke pesisir. Oh, pesisir ya. Silakan. Mengapa kelompok pesisir mengatakan ada kondisi saling ketergantungan antar daerah? Kondisi saling ketergantungan terjadi ketika daerah satu tidak bisa mencukupi produk, maka kebutuhan daerah lain tidak dapat terpenuhi. Ya, gimana jawabannya? Oke? Oke. Ya, kita sudah melakukan presentasi dan tanya jawab. Dan kalian luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Dari tadi kita tegang terus ya. Ya, untuk sekedar merilekskan badan, yuk kita goyang dulu ya. Yuk. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Ya, kita tadi sudah belajar tentang interaksi antar wilayah ya. Secara garis besar, interaksi wilayah adalah interaksi atau hubungan dua wilayah atau lebih
yang melibatkan pergerakan manusia maupun barang. Nah, kayak tadi kan kalian sudah kan? Nah, terus tadi ada wacana, ada ilustrasi, ada gambar. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang memengaruhi interaksi antar wilayah. Jika tidak ada halangan, hambatan, maka disebut region komplementari atau wilayah saling melengkapi. Desa melengkapi kota, dataran rendah melengkapi dataran tinggi dan pesisir. Kemudian tadi ada yang wacana tentang perbedaan harga. Nah, di sini masuknya adalah kesempatan intervensi. Jadi ada kesempatan berinvestasi. Pasti kalau investasi itu pasti mereka beli yang murah, gitu. Yang mahal kebanyakan kalah. Nah, kemudian juga ada gambar tentang jalan yang rusak. Nah, itu disebut spatial transfer ability atau kemudahan perpindahan ruang. Tentunya perpindahan ruang ini akan lebih mudah ketika jalannya halus, jalannya lebar. Bapak pengen tahu seberapa paham kalian tentang interaksi antar wilayah. Siapkan buku kalian. Bapak akan mencoba untuk post test, ya. Silahkan kerjakan soal ini selama 5 menit. Dikumpulkan tiap ketua kelompok. Sengaja Bapak enggak balikin lagi karena Bapak yakin kalian jujur. Ya, yuk. Beres? Terima kasih. Ya, kita sekarang ke menarik kesimpulan, ya. Kesimpulannya apa? Contohnya Regia, interaksi antar wilayah itu apa? Interaksi antar wilayah merupakan bentuk hubungan dua wilayah atau lebih. Ya, jadi interaksi antar wilayah merupakan bentuk hubungan dua wilayah atau lebih. Bentuknya sekaligus ini hal-hal yang mempengaruhinya. Siapa mau jawab yang pertama? Nadia, apa yang mempengaruhi interaksi antar wilayah? Wilayah saling melengkapi. Iya, wilayah saling melengkapi. Udah paham? Gimana? Pelajaran hari ini? Seru. Asik? Lebih paham? Paham tentang apa? Mungkin hal pentingnya adalah kalian bisa mengetahui interaksi antar wilayah. Ada tantangan selama mengikuti pembelajaran hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah kalian memang cerdas. Ya, tepuk tangan buat kalian. Terima kasih ya. Ya, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak mengingatkan, besok kita kan hari ini sudah belajar tentang interaksi antar wilayah. Sudah tahu besok mau belajar apa? Belajar apa? Kebutuhan manusia, ya. Harap dipelajari supaya besok pelajarannya lebih mengasihkan, ya. Oke, kalau ada yang bertanya tentang materi ini yang belum jelas, tidak ada. Alhamdulillah, kita harus bersyukur. Bersyukurnya dengan cara berdoa. Yuk berdoa dulu untuk Erni nih, sebagai wakil ketua kelas pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Demikian pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.